Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Kita telah terhubung dengan Head Macro Research Bank Mandiri, ada Dian Ayu Yustina. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Julita. Iya, kita lihat data terbaru dari BPS terkait dengan PDB kuartal 3 kita. Apakah ini berpengaruh terhadap rupiah? Oke, kalau lihat dari faktor domestik dan eksternal ya, memang PDB kita masih terkontraksi dan itu agak lebih dalam dari perkiraan awal. Baik. Tapi dibandingkan dari negara lain, kita tetap masih di posisi yang lebih baik. Kemudian itu dari domestik, dari eksternalnya sendiri sentimennya lagi positif nih karena ada pemilu di Amerika, sehingga justru pengaruhnya ke rupiah agak cenderung menguat ini. Oke, apa yang menyebabkan dari global ini bisa membuat rupiah terdorong ke atas? Memang pasar keuangan sepertinya ini ya cukup happy karena sekarang yang memimpin pemilihan presiden ya, yang masih memimpin itu adalah Joe Biden. Sehingga mungkin ke arah kebijakan globalnya itu nanti akan lebih akomodatif, lebih suportif untuk mendukung ekonomi global, sehingga misalnya mengurangi isu-isu seperti trade war. Jadi pengaruhnya cukup positif kalau dari sisi eksternal saat ini ya, meskipun kita masih melihat angka pandemi yang masih menyebar terutama di Eropa ya. Oke, artinya memang ada potensi-potensi juga rupiah akan mungkin melemah pada hari ini atau seperti apa, Pak Dian? Sepertinya kecenderungannya hari ini masih akan menguat. Kita prediksinya hari ini mungkin di kisaran 14.300 sampai 14.350 ya. Untuk pembukaan pada pagi ini seperti apa? Pembukaan juga lumayan masih cukup kuat ya, karena memang ini masih terpengaruh oleh sentimen pemilu di Amerika, masih cukup baik. Baik, kalau Anda sendiri melihat dengan kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan dua calon pemimpin besar begitu kan Amerika, ini apa yang akan menguntungkan bagi rupiah sendiri, Mbak Dian? Oke, sebenarnya kalau untuk rupiah kita tentunya melihat volatilitas di pasar keuangan yang sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya pemimpin yang berikutnya dari Amerika itu terpilih dan isu-isu sentimen negatif itu lebih berkurang, ketegangan-ketegangan perang dunia, perang dagang atau kemudian cara penanganan COVID yang di Amerika sendiri kita tahu masih meningkat. Nah, jika arahnya membaik, artinya pemerintahan yang baru bisa berusaha lebih bagus, ekspektasinya akan lebih bagus dalam penanganan COVID, dalam mengurangi tekanan geopolitik, itu harusnya akan sangat berpengaruh positif pada semua mata uang dunia ya, termasuk rupiah. Sehingga karena Amerika sendiri negara yang besar, jadi isu yang mengenai ekonomi, related ke ekonomi di Amerika, arahnya positif tentunya akan sangat berpengaruh positif ke rupiah. Oke, masih terkait dengan perang dagang ya. Jika menurun, maka kemungkinan besar rupiah akan kembali menguat begitu ya, Mbak Dian. Nah, dari sisi vaksinasi kita tahu isu ini adalah isu yang menimbulkan optimisme di tengah masyarakat. Apakah ini memberikan pengaruh juga kepada pergerakan rupiah kita? Iya, ini kita masih belum lihat signifikan pengaruhnya ya, karena memang kita masih harus melihat apakah vaksinasinya nanti lancar. Kemudian ini kan menyangkut jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga distribusinya juga nanti akan diperhatikan. Kemudian kualitas dari vaksin sendiri tentunya akan sangat dimonitor. Jadi kalau dari vaksin sendiri, saya kira ini masih belum berpengaruh signifikan ke nilai tukar rupiah ya. Ini masih lebih dari faktor eksternalnya. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa pergerakan rupiah masih akan di level 14.300 hingga 14.350, tapi apakah ini memang akan bertahan sampai akhir November atau adakah mungkin data-data yang akan membuat rupiah akan turun nantinya hingga akhir November setidaknya, Mbak Dian? Oke, ini ada dua hal ya. Kalau dari sisi eksternal, kita mungkin harus memonitor nih perkembangan kasus COVID-nya, terutama di Eropa dan Amerika tuh masih agak mengkhawatirkan.
itu bisa berpengaruh negatif ke pasar keuangan. Tapi kalau dari sisi domestik, faktor-faktornya semua cenderung relatif positif. Seperti misalnya neraca dagang itu sudah berapa bulan terakhir mencatat surplus. Kemudian secara fundamental nanti juga berpengaruh pada defisit transaksi berjalan. Kemungkinan akan sangat mengecil, sehingga dari fundamental ekonominya akan mendukung rupiah untuk menguat ke depannya. Jadi mungkin akhir tahun kita masih expect ada potensi penguatan rupiah. Kita perkirakan sih memang masih di kisaran 14.300-an ya. Baik. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, posisi rupiah seperti apa? Saat ini posisinya lagi menguat, rupiah cenderung menguat terhadap sebagian besar mata uang dunia ya. Jadi memang ada kelihatan capital inflow yang masuk di sebulan 2 bulan terakhir ya. Di beberapa minggu terakhir kita lihat capital inflow terutama masuk ke obligasi, sehingga mata uang rupiah ini cenderung menguat dibandingkan mata uang negara lainnya. Tapi menurut Anda sendiri apakah ini waktu yang tepat untuk bisa masuk ke obligasi, Mbak Dian? Ini faktor-faktornya sebenarnya cukup mendukung, dalam arti kalau kita lihat kondisi ekonomi, kita sudah melalui yang terburuk ya. Q2 itu kita kontraksi minus 5%, Q3 kemarin kita lihat kita kontraksi minus 3,5%. Jadi arahnya nanti membaik. Sehingga kalau prospek pertumbuhan ekonomi terus membaik, recover ya, Q4 kita perkirakan akan lebih baik lagi karena nanti ada long weekend ya, ada long weekend 2 kali, jadi itu akan mendukung konsumsi. Sehingga prospek ekonomi recovery-nya tuh harusnya berjalan gradual, tapi arahnya membaik. Sehingga itu harusnya jadi faktor positif untuk investor masuk ya, terutama ke pasar obligasi. Bisa dibilang ini sangat menguntungkan untuk jangka menengah panjang? Iya, mungkin view-nya lebih ke jangka menengah panjang, betul. Baik, Mbak Dian terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi, terima kasih. Itu dia Head Macro Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina.